Kita ke kabar lain pemirsa, Kemenlu dan Serikat Buruh mendatangi Barreskrim untuk melaporkan dugaan tindak pidana penjualan orang WNI di Myanmar. Kemenlu menyatakan pemulangan para korban bisa kembali ke tanah air terganjal dengan konflik bersenjata Myanmar. Dugaan kasus tindak pidana perdagangan orang masih terus bergulir. Sebanyak 20 WNI menjadi korban perdagangan orang di Myanmar. Kemenlu dan Serikat Buruh mendatangi Barreskrim untuk melaporkan kasus ini. Dalam kasus ini, pihak Kemenlu menyatakan terus berupaya agar para korban bisa kembali ke tanah air. Namun terganjal persoalan kompleks karena wilayah sindikat berada di wilayah konflik bersenjata Myanmar. Para WNI ini banyak yang masih berada di perbatasan Thailand dan Myanmar, yang mana itu adalah daerah yang dikuasai oleh kelompok bersenjata. Bahkan otoritas di Myanmar, baik kepolisian maupun otoritas yang lain itu memang melarang masuk ke wilayah tersebut. Pihak keluarga korban menyatakan sangat khawatir karena korban sempat menelpon dan mengaku menjadi korban penyiksaan dan penyekapan di Myanmar. Kita udah nggak bisa komunikasi lagi dengan korban, kemungkinan mereka disekap, udah disiksa, ada penyiksaan. Bahkan terakhir kita dapat konfirmasi dari anak-anak yang mana Miawadi itu, perusahaan itu bilang tidak ada bisa yang jemput kalian di sini. Bahkan Presiden Joko Widodo pun, itu statementnya perusahaan kemarin yang terakhir. Modus yang digunakan untuk menjerat para korban adalah dengan menawari pekerjaan bergaji fantastis secara online. Namun sesampainya di Myanmar, para korban justru jadi korban penipuan dan perbudakan. Bapak siapa? Sebelumnya, seorang WNI yang terjebak sindikat penipuan online ini membuat video yang berharap pesannya bisa ditangkap sebagai sinyal SOS. Diduga, sindikat penjualan WNI di Myanmar ini melibatkan warga negara Cina. Dari Jakarta, Adi Mulya, Bayu, TV One mengabarkan.